sampai kemudian petugas sensus itu ditolak-tolak, dimarahin Pak. Dan bahkan pulang mereka kemudian menangis Pak, karena merasa usahanya itu yang sudah luar biasa besar, tetapi malah dimarahin oleh para pelaku usaha yang notabene mungkin menurut saya mereka hanya terpengaruh oleh berita hoax Pak. Menerima berita dari salah satu provinsi di Papua yang memang rawan konflik. Dan kadang-kadang mereka mengira petugas sensus itu mirip petugas pajak. Nah, ini yang salah ya Iya. kan? Ya. Pendataan ini tidak ada hubungannya dengan pajak dan tidak dipungut biaya apapun. Data pribadi itu harus dilindungi. Ya. Pada saat nanti data itu disubmit di dalam aplikasi kami oleh petugas, itu langsung data itu terkirim secara enkripsi. Dan tidak akan tertinggal di dalam gadgetnya petugas. Karena data yang berkualitas itu berawal dari jawaban para responden, betul. Pak. Ya. Begitu jawabannya masyarakat tidak jujur, artinya masyarakat berkontribusi terhadap data yang tidak valid. Kalau kita mau membangun fondasi data yang bagus, membangun fondasi data untuk arah kebijakan ekonomi Indonesia yang lebih tepat sasaran, membangun kompas pembangunan, artinya data yang kita siapkan harus valid dan akurat. Ya. Berawal dari mana? Bukan berawal dari petugas, Pak. Berawal dari jawaban masyarakat yang jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada saat ini Badan Pusat Statistik tengah melakukan sensus ekonomi yang dimulai pada pertengahan Juni hingga nanti tanggal 31 Agustus 2026. Di media massa dan sosial media banyak sekali dinamika atau konten yang berisi proses dari petugas BPS di dalam melakukan sensus ekonomi. Dan tentu ini banyak cerita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya telah bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Beliau adalah Ibu Amalia Adininggar Widyasanti. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, boleh dong cerita kepada pembaca kita, kepada pemirsa kita. Apa sih sebenarnya sensus ekonomi 2026 ini, Bu? Boleh Bu, dong. silakan dong. Jadi sensus ekonomi ini memang adalah kegiatan rutin BPS yang 10 tahun sekali. Karena di dalam Undang-Undang Statistik itu disebutkan bahwa Indonesia harus melakukan 3 jenis sensus. Apa itu? Sensus penduduk. Nomor 1 sensus penduduk. Ya, setiap tahun yang berakhiran 0. Jadi kalau Pak Feby ingat 2000, 2010, 2020 kita melakukan sensus penduduk. Ya. Kemudian yang kedua adalah sensus pertanian. 2 sensus pertanian ya. Itu setiap tahun yang berakhiran 3. Jadi tahun 2023 yang lalu BPS itu melakukan sensus pertanian Pak Feby. Dan yang setiap tahun berakhiran 6 ini kita melakukan sensus ekonomi. Jadi ini bukan pertama kali kita melakukan sensus ekonomi. Ini adalah yang kelima kali. Jadi kita pertama kali itu melakukan sensus ekonomi di tahun 1986, Pak Feby. Nah, pertanyaan berikutnya tadi yang Pak Feby sampaikan, apa sih sebenarnya ini ya kan? Dan kenapa ini penting? Gitu kan? Sensus ekonomi itu adalah cara Indonesia untuk memperbaharui peta perekonomiannya. Jadi setiap 10 tahun pasti ekonomi dan struktur ekonomi ini akan berubah. Apalagi sebelum COVID 2020, kan kita mengalami COVID 2020 ya. Kalau dulu ingat Pak Feby, mayoritas kita belanja melalui offline. Ke pasar gitu ya. Tidak afdol kalau kita tidak bertatap muka dan langsung ke tokonya. Tapi apa yang terjadi setelah COVID 2020?
COVID-19 ya, yaitu yang terutama masif di tahun 2020 kan. Setelah pandemi COVID-19 itu ternyata cara orang bertransaksi berubah total. Ya. Lalu struktur ekonomi juga berubah. Ya. Dan jenis usaha yang berkembang dan tumbuh juga berbeda. Nah, inilah saatnya kita memperbaharui data tentang bagaimana sebenarnya struktur ekonomi Indonesia dan apa sektor-sektor yang sedang berkembang. Dan juga kemudian kita ingin mengetahui sebaran dari jenis-jenis aktivitas ekonomi seluruh Indonesia. Ya, ya. Makanya Pak Feby, ini kita namakan sensus bukan survei. Ya. Bedanya sensus dan survei? Karena kalau survei kan tidak semua. Betul. Yeah. Ya, jadi random aja gitu ya. Benar. Itu yang kita kemudian dalam istilah statistik adalah kalau survei itu adalah sampling. Jadi, tapi walaupun sampling pasti merepresentasikan populasi karena ada metodologi statistik ya yang kita gunakan. Nah, kalau sensus itu adalah semua harus terdata tanpa terkecuali. Jadi, di tahun 2026 ini kita memutakhirkan seluruh populasi aktivitas ekonomi di Indonesia. Ini kaleng-kaleng loh, Bu. Berarti kalau semua ini pekerjaan raksasa loh. Oh iya, betul. Dan yang paling penting, ini bukan kerjaannya BPS, Pak. Tapi ini adalah hajat besar bangsa Indonesia. Dan kalau kita lihat, kenapa ini penting, Pak? Jangan sampai kita masyarakat Indonesia dan juga pemerintah menggunakan peta ekonomi yang lama yang sudah tidak relevan. Ya. Jadi nanti pengambilan keputusannya juga nggak tepat-tepat betul ya? Betul, dan yang paling penting adalah bahwa dari sensus ekonomi ini kita bisa melakukan pemutakhiran peta ekonomi Indonesia yang terbaru. Ya. Pastikan masyarakat Indonesia tidak tertinggal di dalam peta ekonomi itu. Ya. Artinya apa? Kalau tidak terdata, maka itu akan hilang dari ekonomi Indonesia, dari peta kita. Tidak termonitor, Pak. Ya. Jadi sebenarnya ini manfaat dari sensus ekonomi itu bukan hanya untuk pemerintah, tapi buat masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu ada yang tertinggal terdata. Ini yang paling penting, Pak. Bu, ini kan dalam kenyataannya di pemberitaan itu banyak masyarakat tuh yang salah paham, Iya. ya kan? Iya. Merasa privasinya itu diusik gitu. Iya. Nah ini perlu Ibu jelaskan ini supaya orang tahu. Dari ketika ada petugas datang, mereka nggak curiga, lalu pasti Ibu punya metode lah bagaimana caranya supaya privasi mereka ini terjaga. Betul. Ya. Nah, ini memang yang sering kali didiskusikan di media sosial Betul. ya. Dan saya juga menghargai masyarakat itu sekarang jauh lebih paham dan concern terhadap privacy, Pak. Terutama data individu. Ya. Kami di Undang-Undang Statistik ini juga sudah memiliki mandat bahwa data pribadi itu harus dilindungi. Ya. Jadi itu sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik. Lalu kemudian kami juga berlindung di bawah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ya. Kan ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di mana setiap apapun yang dilakukan oleh pemerintah wajib untuk melindungi data pribadi. Ketiga, petugas SE 2026 ini kami latih untuk menjaga kerahasiaan data pribadi. Dan yang terakhir adalah kami menerapkan sistem enkripsi data. Jadi kalau kita lihat enkripsi data itu adalah gimana? Pada saat nanti data itu disubmit di dalam aplikasi kami oleh petugas, itu langsung data itu terkirim secara enkripsi dan tidak akan tertinggal di dalam gadgetnya petugas. Oh gitu ya? Iya. Dan berikutnya adalah untuk pengamanan data. Ya di dalam namanya juga era teknologi digital nih Pak Feby. Jadi kita juga sudah kolaborasi dengan BSSN, Peruri dan PT Telkom di mana kita
kita melakukan kolaborasi untuk membangun pengamanan ekosistem digital yang aman supaya setiap tahapan dan proses yang kita lakukan ini juga aman dari serangan cyber. Ya, cybercrime ya untuk yang Iya, jebol data dan seterusnya. betul. Bu, apa memang semua data pribadi, ya kan, itu tanya penghasilan dan seterusnya harus disampaikan kepada petugas kita, petugas BPS, atau ada metode yang lebih oke gitu, Bu? Ya, kami juga paham tentang concern dari masyarakat yang sangat-sangat ingin bahwa informasi itu hanya diketahui oleh yang bersangkutan, Ya. ya kan? Ah. Nah, jadi kami itu sudah menyiapkan yang disebut dengan questionnaire online, yang kemudian para responden, terutama yang menengah ke atas, Pak, yang menengah ke atas nih ya, itu bisa mengisi secara mandiri. Nanti kami berikan, petugas sensus itu bisa memberikan link. Oh, jadi petugas sensus datang ngasih link nanti. Iya, kalau misalnya lalu kemudian masyarakat ngisi sendiri. isi sendiri karena nggak perlu diketahui oleh petugas sensus kan. Atau kami juga punya yang kita sebut dengan general link. Jadi questionnaire online yang bisa dimanfaatkan oleh rumah tangga itu ada 2 jenis. Ada unique link gitu ya, Pak, artinya secara mandiri mereka bisa mengisi. Tetapi kasih dulu nomor HP-nya ke petugas untuk kemudian NIK dan HP-nya supaya nanti kita bisa mengkonekkan langsung dengan data Dukcapil, Pak. Sehingga nanti kalau ada unique link, nanti kemudian Bapak sudah datanya langsung terkoneksi dengan data kependudukan. Nanti dikasih oleh petugas sensus. Setelah itu Bapak bisa mengisi secara mandiri, nggak usah lagi diketahui oleh petugas. Jadi isi saja sendiri, Pak. Hanya Bapak dan questionnaire itu yang tahu tentang apa yang diisi Bapak. Itu satu. Yang kedua, kita juga menyediakan general link untuk memang klaster-klaster yang perumahan yang eksklusif, apartemen, kemudian juga kalangan menengah ke atas yang memang ingin mengisi langsung tanpa ingin diketahui nomor HP-nya atau NIK-nya kan. Oh iya, ini jalan kedua ya. Ya, jadi kalau memang nggak mau diketahui NIK-nya oleh petugas gitu kan, atau tidak mau diketahui nomor HP-nya juga di itu petugas, kami menyiapkan general link, tapi Bapak harus mengisi semua data kependudukannya. Jadi mulai NIK, kartu keluarga. Pokoknya itu syarat itu harus diisi semua, baru nanti bisa di-submit ya. Iya, gitu. Nah, kalau yang unique link tadi, karena sudah ada masuk NIK-nya Bapak, HP gitu ya, itu nanti di sistem kami akan terkoneksi dengan data kependudukan. Itu lebih mudah buat responden karena nggak usah mengisi ulang data kependudukannya kalau udah connect gitu. Nah, kami berikan pilihan. Bagaimanapun yang jelas, begitu responden submit menggunakan questionnaire online yang dilakukan secara mandiri, petugas tetap harus datang dan tempel stiker serta geotagging rumah Bapak. Tapi kan hanya tempel stiker dan geotag saja. Bu, bagaimana kita mengetahui bahwa penduduk kita ini yang isi ini sudah betul-betul submit? Nah, kami akan tercatat dalam server kami kan. Kami punya aplikasi. Jadi petugas itu sebelum nempel stiker, dia harus cek dulu apakah. Cek dulu udah benar submit belum. Oh gitu. Bapak nggak bisa klaim kemudian saya sudah, padahal di dalam sistem kami justru itu ya kan, betul, untuk memvalidasi ini kan, betul nggak? Kalau dia sudah submit ke kita punya server kan. Bapak udah didata belum? Kalau saya kayaknya istri saya yang sudah nerima sudah petugas. Nanti dipastikan Pak, apakah sudah submit atau belum, ya Pak. Ya. Kalau sudah dan sudah memang petugas sudah datang, nanti dicek Pak di depan rumahnya Pak Feby. Kalau ada stiker atau udah enggak stiker gitu ya. belum, ya Pak. Oke. Ya. Bu, ini kan penduduk kita ini macam-macam jenisnya, betul nggak? Karakternya macam-macam. Betul. Apakah Ibu so far ini sudah dapat cerita mengenai karakteristik, kesulitan barriernya ini dalam klaster-klaster tertentu gitu, bisa cerita sedikit? Gimana Pak. itu Bu? Bisa jadi cerita? memang ini luar biasa Pak, tantangan
kita dalam melaksanakan sensus ekonomi ini memang jauh lebih berat dibandingkan dengan sensus penduduk atau sensus pertanian. Gitu ya, Bu, ya. Sensus pertanian yang ditanyakan jumlah sapi, Pak, jumlah kemudian luas tanaman padi misalnya ya, atau jumlah ternak ayam. Nah, tapi di dalam sensus ekonomi ini kan kita harus mendata valuasi ekonominya, Pak. Kenapa ini penting? Karena kalau nanti kenapa sih masyarakat kan ditanya kenapa sih harus ditanyakan mengenai pendapatan kalau untuk rumah tangga, kalau perusahaan kenapa kok harus ditanya nilai tambah seperti output dan inputnya, karena itulah yang menggambarkan valuasi dari ekonomi, Pak. Bagaimana kita bisa mengatakan besaran ekonomi ataupun aktivitas ekonomi tanpa mengetahui valuasi, Pak. Ya, betul. Beda kita. Ya. Kita bukan mendata pertanian jumlah sapi atau jumlah ternak, dan juga bukan hanya sensus penduduk, Pak, tapi kita mengukur besaran ekonomi. Ya. Nah, itu bedanya, Pak, ya, satu. Jadi yang kedua, Pak, tadi juga dari lapangan apa sih kata Pak Feby yang kita temui banyak cerita di lapangan. Ya. Apa itu, Bu? Biasanya kan kalau diklasterin gitu kan supaya orang tahu, supaya membantu juga lah petugas sensus kita, ya kan? Iya, ada cerita mengharukan, ada cerita yang menyenangkan, Pak, dan ada juga cerita yang membuat kita terenyuh terhadap perjuangan para petugas sensus ekonomi ini, Pak. Mereka adalah pejuang-pejuang data, atau saya katakan petugas sensus ini adalah pahlawan data kita, Pak. Tanpa mereka kita nggak bisa dapat data. Tapi tadi ada cerita menarik, Pak. Misalnya dari sensus ekonomi ini, teman-teman di Jawa Tengah misalnya, di Kabupaten Batang, bisa menemukan ada nenek berusia 100 tahun yang baru berulang tahun di bulan Mei. Dan sehat, Pak. Oh gitu ya? Iya. Dia tiap hari masih bisa nyapu, masih bisa bahkan menjahit pakaian, memasukkan benang sendiri. Luar biasa. Jarum ya? Iya, ke jarum. Dan bahkan masih bisa berkomunikasi dengan baik. Gitu. Ada juga cerita di Madura. Ini kan saya sering ke daerah-daerah untuk mengecek sensus ekonomi. Jadi Ibu langsung terjun gitu ya? Langsung, Pak. Kalau nggak gitu, gimana kita bisa memastikan, ya kan, Pak? Di Madura, misalnya di Kabupaten Bangkalan, saya bertemu dengan seorang ibu penjual bubur. Saya random cek saat itu, Pak. Lalu saya cek aja ke penjual bubur itu, saya tanya, Ibu sudah disensus belum? Saya bilang gitu. Apa dia jawabannya? Saya sudah. Di mana Ibu disensusnya? Di rumah. Dan itu betul, Pak. Karena apa? Dia jualan buburnya kan di pinggir jalan. Dia tidak punya bangunan fisik yang tetap, sehingga secara aturan dan SOP kita, kalau pelaku usaha itu tidak memiliki bangunan fisik yang tetap, Pak, maka dia harus datanya di rumah. Karena dia bisa pindah dalam waktu secara mudah, Pak. Dia katakan di situ bahwa saya sudah didata, Bu, di rumah. Oh, bagus. Dan kemudian setelah kita tanya-tanya gitu ya, Pak, ceritanya adalah dia ternyata anaknya juga Papa melakukan kursus privat, itu yang menjaga. Dan itu ada aktivitas ekonomi, Pak. Ya. Pertanyaan kita adalah apakah terlihat secara fisik? Tidak. Kemudian yang dilakukan oleh si keluarga tersebut, ada juga beberapa yang bilang, dia cerita anak saya yang satu sudah kerja tapi di kota lain, begitu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Bahwa di era ekonomi digital, aktivitas ekonomi itu bisa terjadi di rumah tangga yang tidak terlihat dari luar. Seperti tadi anak yang les privat, ibu yang berjualan bubur. Kalau kita tidak data ke rumah tangga, maka itu tidak tertangkap, Pak. Begitu. Terus juga saya yang ingin menyampaikan adalah
tadi pertanyaannya Pak Feby, ada kesulitan nggak? Ya kan Pak? Ada Pak. Terutama di kawasan-kawasan elit. Oh, justru di kawasan elit ya. Karena petugas kami sulit untuk menembus kawasan itu. Iya. Iya Pak. Misalnya kemudian untuk menembus apartemen, mereka nggak bisa langsung dengan serta-merta, ya kan? Karena ada security-nya. Betul. Sehingga yang kami lakukan adalah kepala BPS setempat, BPS kabupaten kota setempat, itu harus berkoordinasi dengan pengelola kawasan tersebut. Iya. Kemudian ada juga yang mungkin saya kadang-kadang terenyuh dengan para petugas sensus yang banyak mengalami kendala di lapangan karena ketidaktahuan masyarakat terhadap pentingnya sensus ini, Pak. Mereka datang di suatu pertokoan besar di daerah Jakarta yang kita tahu banyak UMKM di situ. Saya tidak mau menyebutkan tempatnya, Pak, tapi ada beberapa. Sampai kemudian petugas sensus itu ditolak-tolak, dimarahin, Pak. Dan bahkan pulang mereka kemudian menangis, Pak, karena merasa usahanya itu yang sudah luar biasa besar, tetapi malah dimarahin oleh para pelaku usaha yang notabene mungkin menurut saya mereka hanya terpengaruh oleh berita hoax, Pak. Yang tidak tahu bahwa apa artinya dari sensus ekonomi ini. Mungkin mereka tidak paham benefit buat mereka apa gitu kan. Iya Pak, ini yang mungkin perlu kita banyak sosialisasikan. Dan ini Bu, kadang-kadang mereka mengira petugas sensus itu mirip petugas pajak. Nah, ini yang salah ya kan? Iya kan? Ini mau ditarik pajak ini, kalau saya jujur nih pajaknya naik nih gitu. Padahal Pak. Nah, makanya masyarakat itu harus mendapatkan informasi yang benar. Jangan terpengaruh oleh informasi yang sumbernya tidak bisa dipercaya, Pak, atau dengan kata lain berita hoax. Padahal kalau masyarakat dan pelaku usaha itu bisa lebih cermat, Pak, bertanya kepada petugas sensus kami, dan kalau mau dicermati kuesioner kami baik online maupun yang kertas, itu saya mau tunjukkan ke Pak Feby ini. Ini contoh kuesioner kertas kami atau paper base. Ada disclaimer kita, Pak, bahwa pendataan ini tidak ada hubungannya dengan pajak dan tidak dipungut biaya apapun. Jadi kalau nanti ada petugas sensus yang mau yang ini harus bayar, tidak ada, itu pasti abal-abal. Kemudian yang kuesioner yang online yang tadi saya sampaikan nih, Pak, ini coba dilihat. Ini Pak, ini contoh, ini kuesioner digital dan kuesioner online, Pak. Di halaman pertama, halaman selamat datang, Pak, itu kami sudah jelas ada disclaimer bahwa informasi yang Bapak Ibu berikan akan dijaga kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, tidak ada hubungannya dengan pajak. Jelas disclaimernya, Pak, ya. Disclaimernya nggak ada hubungan sama pajak memajak. Jelas. Orang takutnya ke situ, Bu. Ya, ini makanya nih, Pak, masyarakat kita perlu lebih bijak dalam menerima informasi dan menelan informasi. Bu, tadi kan Ibu sebutkan kawasan elite. Nah, kalau kawasan-kawasan yang gunung-gunung seperti di Papua, antara rumah satu penduduk dengan yang lain itu jauh, dan terakhir adalah wilayah-wilayah yang rawan konflik, itu gimana cerita? Ada, Pak, cerita. Memang inilah tantangan kita, Pak. Pertama, memang secara prosedur dan SOP kita itu tidak boleh ada yang tercatat. Ya kan? Jadi misalnya petugas kami di Kepulauan Maluku, Maluku Utara, Maluku, itu kan pulau, Pak. Kepulauan Kepri itu kan adalah provinsi berbasis kepulauan. Iya, pulau-pulau, Bu, ya betul. Mereka harus naik kapal, Pak, dari satu tempat ke tempat lain. 24 jam juga harus mereka tempuh hanya untuk mengambil data di pulau tersebut, Pak. Dan tentunya kalau untuk biaya transportasi kami tanggung, Pak. Bu, kalau yang daerah konflik itu, Bu, itu dikawal nggak, Bu? Nah, perlu ada polisi. Itu pertanyaan bagus, Pak. Ya, itulah tantangan, Pak. Di rawan konflik, dinamikanya ya. Akhirnya kemudian kami berkolaborasi dengan aparat setempat sehingga
kalau nanti petugas kami masuk ke wilayah-wilayah rawan konflik ini, ada penjagaan untuk keamanan mereka. Oke. Iya. Bu, apakah menurut Ibu jangka waktu sampai 31 Agustus itu masuk nggak itu? Jujur Pak, kalau saya boleh katakan per hari ini, tanggal 8 Agustus Ya. ini kan per jam 12 tadi. Ya, Ini kita pencapaiannya tuh secara nasional sudah 88%, Pak. 88% ya. Iya, Jadi kalau per 31 Agustus masuk ya? masuk Pak. Kami bahkan targetnya 17 Agustus di hari kemerdekaan ini kalau bisa kita Oh, mencapai kelar. 100%. Tinggal kemudian kami mengecek kualitasnya Pak dan coveragenya. Jadi Ya, kualitas sensus ekonomi ini kan bukan sekedar mengejar capaian persentase dari prelis yang kita punya, tetapi kesuksesan dari sensus ekonomi ini juga diukur oleh coveragenya. Jangan ada di lapangan ini yang terlewat terdata. Dan kualitas. Iya, ini penting nih kualitasnya. Iya. Nah, ini di sisa waktu nanti setelah 17 Agustus kami akan fokus kepada kualitas. Coveragenya betul-betul di lapangan tidak ada yang terlewat dan datanya berkualitas. Bu, saya ini sebagai orang awam juga ya nggak paham ya. Apa itu, Pak? Bagaimana untuk menguji validitas, Bu? Kejujuran ya. Kalau pengumpulan data ini kan perlu jujur ya, Bu ya. Iya, Pak. Kalau ngisinya asal-asal gitu kan. Ya, nanti asal-asal, Pak. Nah, itu makanya saya ingin mengajak masyarakat Indonesia berikan jawaban yang jujur. Karena data yang berkualitas itu berawal dari jawaban para Ya, responden, Pak. Ya. Begitu jawabannya masyarakat tidak jujur, artinya masyarakat berkontribusi terhadap data yang tidak valid. Ya, sekarang kita mau melangkah kemana? Kalau kita mau membangun fondasi data yang bagus, membangun fondasi data untuk arah kebijakan ekonomi Indonesia yang lebih tepat sasaran, membangun kompas pembangunan, artinya data yang kita siapkan harus valid dan akurat. Ya. Berawal dari mana? Bukan berawal dari petugas, Pak. Berawal dari jawaban masyarakat yang jujur. Bu, apakah ada waktu ya, Bu? Entah bagaimana caranya, nanti Ibu jelaskan ya. Untuk kemudian mengambil sebuah konklusi gitu ya, Bu ya. Itu perlu waktu berapa sih? Jadi kan data kolek dulu nih. Betul, Pak. Sangat dianalisis, betul ya, Bu? Iya. Perlu berapa lama untuk mengatakan, sensus ekonomi kita ini oke loh. Iya. Atau perlu Biasanya kami ada post enumeration survey, Pak. Itu adalah survei yang dilakukan untuk mengecek seberapa error. Oh gitu. Ada itu suatu udah standar, Pak. Jadi setelah sensus ini berakhir, nggak berarti kemudian kita terima dan tinggal diam. Ada yang kita sebut dengan post enumeration survey untuk mengecek tingkat errornya berapa persen. Itu satu. Tetapi sebelum sampai itu, Pak, saat kita melaksanakan sensus, itu ada proses yang kita sebut dengan quality gate. Apa itu? Pengecekan kualitas, Pak. Jadi misalnya nih, kalau ternyata ada isian kosong gitu ya, Pak, atau isiannya misalnya sudah disubmit tetapi kemudian petugas mengisi pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, gitu kan? Itu langsung nanti pengawas lapangannya itu akan memberikan warning kepada petugas ini anomali. Dan petugas harus kembali. Ngulang ya, Bu ya? Harus dong, Pak. Kalau belum di-approve sama pengawasnya, mereka harus approve. Kemudian nggak boleh approve, Pak, pengawasnya itu. Kemudian ada lagi quality gate yang berikutnya, Pak. Itu dilakukan oleh pegawai BPS kabupaten kota. Mereka juga harus melihat konsistensi dan koherensinya. Ya kan? Misalnya apakah kode klasifikasi lapangan usaha yang sudah dimasukkan oleh para petugas ini itu make sense enggak dengan struktur ekonomi yang ada di dalam daerah tersebut, ya kan? Misal karena apa, Pak? Ini adalah kontribusi dari petugas, Pak. Karena kalau yang gini, setiap aktivitas ekonomi itu kan harus kami klasifikasikan dengan kode yang kita sebut dengan KBLI.
klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Ya. Nah, di dalam sensus ekonomi 2026 ini, kami menggunakan KBLI 2025, KBLI yang baru, Pak, terbaru, yang kami sudah perbankan di akhir tahun 2025. Nah, untuk mengklasifikasikan terhadap jenis usaha ini kan tidak mudah, Pak. Petugas harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa mengklasifikasikan ke dalam kode KBLI yang benar. Nah, ini nanti juga ada pengecekan, Pak, oleh pengawas. Apakah benar nih masuk KBLI-nya kode sekian gitu ya, Pak. Habis itu nanti begitu semua terkumpul dalam satu kabupaten kota, maka BPS kabupaten kota akan mengecek konsistensinya. Gitu. Ini begitu dikumpulkan semua kode-kode KBLI ini, apakah konsisten nih dengan struktur ekonominya yang sekarang atau memang udah berubah begitu, Pak. Nah, karena klasifikasi atau pengkodean ini tantangannya luar biasa, Pak. Maka di dalam sistem kami bantu dengan AI. Oh gitu ya, Bu? Iya, jadi petugas itu dibantu dengan kita sebut Gen AI supaya mengklasifikasikannya itu lebih maksudnya benar gitu ya. Jadi untuk mengurangi error atau lebih presisi lah kira-kira. Iya, karena dibantu oleh AI, Pak. Ya. Sehingga kalau nanti dimasukkan kata-kata kuncinya begitu, maka AI-nya akan merekomendasikan ini kodenya ini. Itu sangat membantu meminimalkan kesalahan dalam klasifikasi, Pak. Bu, jadi teknologi AI ini sudah kita manfaatkan, Pak. Ya. Kalau begitu, ini memerlukan waktu berapa lama sensus kelar nih? Andai kata 31 Agustus sampai kemudian proses verifikasi dan lain-lain kelar itu perlu waktu berapa lama? Kami berencana untuk merilis hasil atau menyelesaikan ini dan menyampaikan hasilnya itu awal tahun depan, Pak. Oh, jadi awal tahun 2027. Iya. Jadi perlu waktu ya 2-3 bulan lah ya, Bu ya. Betul, karena kami juga harus melakukan post enumeration survey kan, Pak. Ya. Kami harus melakukan cleaning data, cek koherensi, cek ke kualitas data. Itu yang pekerjaan terberat adalah memastikan datanya berkualitas. Bu. Sekali lagi, Pak, saya minta bantuan masyarakat Indonesia ya, Pak ya. Jawaban yang benar itu akan berkontribusi terhadap validitas dan kualitas data yang kami kumpulkan. Ya, Bu. Kalau dalam standar, ini pertanyaan saya terakhir nih supaya. Errornya itu minimal berapa, Bu? Jadi supaya standar. Misalkan kok errornya banyak banget kita harus ngapain gitu misalkan. Ya, harus kurang dari 10% kan, Pak, biasanya ya. Oh, gitu ya. Iya. Dan kalau ternyata ditemukan lebih dari itu, Bu, apa yang dilakukan? Ya, kita harus melakukan, makanya Pak, untuk supaya meminimalkan error, proses quality assurance itu tidak bisa kami tunda setelah sensus selesai. Jadi sepanjang kita bersamaan dengan pelaksanaan sensus di lapangan, itu proses quality assurance itu terus berlangsung, Pak. Jadi ada bagian, nanti kita punya bagian yang mengecek quality assurance, Pak. Memberikan warning, awas ini hati-hati di daerah sini, gitu kan. Cek lagi, begitu, Pak. Oke, Bu. Bu, Ibu boleh menyampaikan closing statement, ya, yang intinya adalah meminta kepada masyarakat supaya hingga program ini kelar, lancar, dan tadi kualitas dari jawaban mereka itu betul-betul sesuai apa yang diinginkan oleh BPS. Baik, jangan ragu untuk berpartisipasi di dalam sensus ekonomi 2026 ini, karena data Anda adalah masa depan bangsa. Mari kita berkontribusi untuk Indonesia lebih maju dengan bersama-sama kita membuat peta ekonomi Indonesia yang terbaru, akurat, dan terkini. Saya juga ingin menyampaikan bahwa setiap jawaban masyarakat itu sangat berarti. Karena sekecil apapun usaha Anda, sekecil apapun aktivitas ekonomi yang dilakukan di dalam rumah tangga, tetapi itu akan berkontribusi terhadap peta ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, jangan ragu, terima kedatangan petugas sensus kami, isi data dengan benar, karena jawaban yang benar adalah harapan masa depan kita.
Mari bersama berkontribusi terhadap sensus ekonomi 2026. Tribuners, demikian ngobrol ke saya dengan Kepala Badan Pusat Statistik Ibu Amalia Adininggar Widyasanti. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua, dan apapun yang terjadi, tetaplah bahagia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.